Bismillah. 三角形的这个你要深试着的。哦，不好意思，这边刚好，嘿，刚好。这样就可以了。 Buntelnya Garuda Food jangan dibanting. Habis mecahin piring lagi Mbak Besti. Lepek kalau bahasa Jawanya, piring kecil. Sama Pak Bos cuman disuruh hati-hati doang. Alhamdulillah tidak dimarahi, tidak pernah dimarahi. Jan, hari apes tidak ada di kalender ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan mecah nih piring lagi Mbak Besti. Untung Pak Bos tidak marah-marah. Beliau cuma bilang hati-hati, lain kali hati-hati. Jadi piringnya itu tuh piring kecil kayak lepek gitu. Kalau di Indonesia lepek itu tatakan kalau minum teh itu loh, tatakan bawahnya cingkir itu. Nah biasanya Simba itu kan kalau makan cuma dikit-dikit. Makanannya, sayurannya Simba itu tak taruh di piring kecil-kecil itu. Nah waktu aku mau manasin di microwave, piringnya itu nempel di bawah, nggak ada kosong gitu loh, lepeknya itu kosong, nempel di bawah piringnya Simbah yang tak buat manasin di microwave. Terus aku nggak ngerti kalau di bawahnya itu ternyata ada piring lagi, piring kecil kayak gitu. Lah pas tak angkat ya biar kayak gitu. Alhamdulillah majikanku ini baik hati dan tidak sombong ya toh, tidak tok dikon ngijoli ya, tidak dimarahi. Ada beberapa majikan yang di Taiwan sini ya, kalau memecahkan piring atau memecahkan apapun, pokoknya ngerusakin barangnya majikan itu suruh ngijoli Mbak Berti, ada yang kayak gitu. Kadang itu mecahin piring harganya cuman berapa, misal 100 NT kayak gitu, ngomongnya harganya 10.000, ngomongnya harganya sekian ribu kayak gitu tuh ada. Alhamdulillah tidak pernah menemui majikan yang seperti itu, baik dulu maupun sekarang. Sekarang aku mau masak. Jadi waktu liburan kemarin itu dibawain mas kameramen kembang turi atau Mbak Besti. Aku tuh sampai lupa saking banyaknya mas kameramen bawain sayur, ya terong lah, ya kembang turi dan sembarang dengahnya toh. Ternyata masih ada satu bungkus dan iman-iman radang dimasak nanti selak bosok ya toh, sudah lama sekali. Ini mau tak olahi dan sekarang itu jam 10:30 malam Mbak Besti, jadi harus cepet-cepet. Terus ini bumbunya ada bawang baik, bawang jahat sama cabai. Silahkan dihitung cabainya ada berapa. Ini tak sisihkan dulu bawang baik sama bawang jahatnya karena ini bikin lunyu, bikin licin ya toh. Jadi yang tak ulek cabainya dulu. Kalau cabai Indonesia tuh gampang banget ulekannya Mbak Besti, Masya Allah. Ini aku nyicil masak ya Mbak Besti, jadi mumpung longgar makanya masak walaupun malam-malam, soalnya kalau siang itu wis ndak bisa, harus nunggu nih Simbah, ngopeni Simbah, jadi ya masaknya malam-malam gini. Dan maafkan saya juga kalau tidak bisa membalas komentar teman-teman Besti onlineku di FB maupun di YouTube ya. Bukan bermaksud sombong, tapi memang waktunya itu tidak ada Mbak Bu Besti. Jadi kalau saya punya sedikit waktu luang itu langsung tak gunain buat bikin video kayak gitu. Sekarang waktunya nutuk Revalina STM. Mesak nih ya, dipenyet-penyet Revalinanya. Kasihan sekali nasibmu. Sekarang ini istrinya Ardi Bakri. Sudah ini ya Mbak Besti, jangan lembut-lembut, teol tangannya. Sekarang waktunya mengangkrangkan wajan. Bismillah. Bismillah. Malam-malam gongso cabai itu sebenarnya hatiku udah diduk ser Mbak Besti.
Bismillah. Masya Allah, ini kelihatannya mantap sekali Mbak Besti nanti kalau sudah matang ya toh. Ini bunga turinya tak oseng ya Mbak Besti. Sebenarnya aku tuh pengennya itu mau tak pecel tumpang gitu, bikin sambal tumpang karena aku punya sambal pecel. Tapi kok nggak punya tempe bosok. Dadak bosok di tempe kesuwen. Jadi ya lah tak oseng aja. Besok kalau libur beli lagi ya. Garam, penyedap, enaknya ngelebihi daging ini Mbak Besti, Masya Allah. Sudah matang ini Mbak Besti. Sudah matang Mbak Besti, tumis bunga turi atau kembang turi. Ini mau tak angin-anginkan dulu, nanti kalau sudah agak dingin gitu, mau tak buntel pausienmu atau plastik wrap kayak gitu loh, baru dimasukin dalam kulkas. Jangan panas-panas gini langsung dimasukin dalam kulkas ya, nanti kulkasnya rusak, jadi harus diangin-anginkan dulu. Ini ceritanya makannya besok, jadi blendrang tumis kembang turi. Nggak apa-apa ya, karena memang bisanya masak pas malam hari. Selamat siang Mbak Bu Besti, ini beduk drendeng ya, jam 12:30 siang. Jadi aku tadi tuh izin mau ke Okemart, mau ngambil pesanan barang di Shopee ya toh. Terus dititipi, seperti biasa dititipi sama Pak Bos, suruh beli gandul, kates, pepaya kalau teman-teman tidak tahu gandul dan kates. Karena sekarang sudah jam 12:30, takut pasarnya selak tutup ya toh. Jadi kita ke pasar dulu ambil pesanannya, nanti kalau sudah dapat belanjaannya. Ya Allah, panasnya ngentang-ngentang. Loh tenan, pasarnya sudah kukut. Udah ada tutup ya Mbak Besti, piye iki?老板娘还有豆腐吗？单脚吗？单脚型吗？单脚形是怎么样？单脚型，我只剩下三角形的。好，你要多少3个、4个都可以。要多少？还要各1斤。三角形你要3个、4个要怎么吃？各1斤。三角形的这个你要3、4个。哦，脚2哦。1斤多少58。半斤好不好？ 30块。好。
我以为是大的。没有三角形。Aku nyari kacang nggak dapet Mbak Besti, bakul sayurnya udah pada pulang semua. Muter wes, ambil pesanan ke pulang, panas saya tidak betah. Ni hao, 我要拿东西。手机做餐吗？ 398。名字，有一件205，好，名字帮我确认。对，量是205，不好意思，这边刚好哦，可以刚好，这样就可以了，谢谢。谢谢。Buntelnya Garuda Food jangan dibanting. Ya Allah, ketara bakulnya orang Indo ini. Ini kok mobil jintrik-jintrik apa iring-iringan manten ya? Tadi tuh Pak Bos nitip pisang sama pepaya, pisangnya yang masih hijau tapi tidak ada, pisangnya sudah kuning semua. Kalau pisang kuning itu nggak bisa disimpan lama-lama, paling 2 hari gitu sudah blondot, sudah blonyok Mbak Besti, karena kan sekarang musim panas, jadi tidak tak belikan. Masih nutut sebenarnya kalau diburu lampunya, tapi saya lempoh loh, nerobol. Panasnya itu nggak umum Mbak Besti. Kalau Mbak Besti pengen tahu panasnya negara 4 musim pas musim panas itu, bayangkan di Indonesia jam 12 siang atau jam 1 siang terus berdiri di tengah sawah, ya kayak gitulah rasanya. Itu sepanjang hari ya, dari pagi sampai sore, bahkan malam pun rasanya panas banget. Aku sudah nyampe rumah Mbak Besti, mari kita unboxing. Sudah tak cepatkan guntingnya ya toh. Ini tadi tagihannya 205 NT atau kurang lebih sekitar 102.500. Jadi dari rumah aku memang sengaja bawa uang pas biar tidak kesuwen nyusui ya toh. Biasanya kan kesuwen nyusui dadak cek gitu. Jadi saya sengaja bawa uang pas. Sekarang mari kita unboxing, isinya apa. Kelihatan kan isinya apa? Jreng. Dibuntel plastik cetekan Mbak Besti. Kedengeran kan? Aku demen banget kalau gabut pas nyeteki kayak gini tuh. Saya tak bukakan. Disobek gini aja ya biar cepet. Jadi ini adalah kompa listrik Mbak Besti, kompa listrik. Karena kemarin aku itu pas packing baju pakai kompa manual, ya Allah mendal-mendal dan bikin emosi Mbak Besti. Jadi akhirnya aku cari kayak gini di Shopee. Ini tuh satu-satunya toko yang jual ini.
Jadi toko yang lain itu biasanya jualnya itu sepaket sama plastik vakumnya, sedangkan aku masih punya banyak sekali plastik vakum, kalau harus beli lagi kan digiopo kayak gitu. Jadi saya pengennya itu cuman beli ini netok, tapi nggak tahu ini nanti bisa dipakai apa tidak, cocok apa tidak dengan bolongan plastik vakumnya saya kayak gitu. Nanti dijajal lah ya. Ini harganya kemarin 100 berapa ya, pokoknya kalau tidak salah ongkirnya itu 45 NT. Jadi kalau tagihannya 205 berarti ini 160 ya, atau 80.000 rupiah. Apakah ini bisa dipakai di Indonesia? Ya bisa, kalau ada cop-copannya yang sambungannya itu, yang sambungan ini, jadi tidak langsung ini dicopkan ke cop-copan. Kalau ini langsung dicopkan ke stop kontaknya di Indonesia, bisa-bisa meleduk Mbak Besti, karena ya arusnya tidak sama. Yes, ini ada cara pakainya, tapi ya saya tidak mudeng karena tulisannya gedek semua gitu. Tulisannya gedek semua. Oke, wes, cuman ini aja. Alah, sembarang ditukoni ya toh. Iya, memangnya butuh Mbak Besti. Kalau punya vakum cleaner gitu aja nggak perlu beli ginian. Terus hari ini tidak ada video makan ya Mbak Bu Besti, karena tadi pagi saya itu adang menanak nasi di dalam tengko, tapi lupa tidak saya jeglekkan. Jadi ya sampai siang ini tetap masih jadi beras, belum mateng nasinya. Jadi nggak bisa makan, nunggu mateng dulu barusan tak jeglek nih. Ya Allah, danglingan saya tuh semakin lama semakin parah. Oh iya, saya juga mau bahas tentang permintaan tambah gaji waktu perpanjangan kontrak. Jadi ini saran saya untuk Mbak Bu Besti online dimanapun berada di Taiwan khususnya ya toh. Kalau nambah kontrak di majikan yang sama, usahakan untuk nego minta kenaikan gaji ya, minimal 5.000 NT lah per bulan, atau sekitar 2,5 juta. Kenapa? Salah satu alasannya yang pertama adalah karena kita itu di sini yang dijaga adalah orang tua dan orang sakit. Semakin lama kita menjaganya, kondisinya tidak mungkin semakin sembuh atau semakin sehat dan semakin penak open-openannya, itu tidak mungkin, kecuali kalau yang kita rawat itu masih muda, masih kemungkinan hidupnya masih panjang kayak gitu. Tapi kalau yang kita rawat orang tua, itu semakin bertambahnya waktu itu kemungkinan kondisinya itu semakin drop dan semakin susah open-openannya ya. Contohnya kayak mbah saya sekarang kayak gini, dulu open-openannya penak, ibaratnya tidak selalu ngereok tengah malam, kalau sekarang siang jadi malam, malam jadi siang kayak gitu. Terus kemudian alasan kedua adalah inflasi Mbak Besti. Jadi nilai uang itu semakin lama itu semakin menurun. Kayak dulu itu waktu pertama saya datang ke Taiwan, uang 1000 NT itu bisa dibelikan wes macam-macam kebutuhan, bisa untuk mengcover kebutuhan saya selama 1 bulan. Sekarang tidak mungkin cukup, tidak cukup. Kalau dibelanjakan untuk kebutuhan saya sebulan tidak cukup uang 1000 NT kayak gitu Mbak Besti. Jadi ya kita juga harus memikirkan diri kita. Misal dulu itu kita kirim uang misal ya, misal sebagai contoh 1 juta untuk kebutuhan orang rumah itu sudah cukup, wes ibaratnya bisa makan enak dan sembarang dengahnya. Terus apakah tahun depan, tahun ini tetap cukup 1 juta? Oh tentu saja tidak, karena barang-barang di Indonesia juga makin lama makin naik kan, sekali naik kan nggak mungkin turun. Nah kayak gitu, itu contohnya Mbak Besti. Dan lagi kondisi tubuh kita, karena kita yang di sini itu kerja yang dijual tenaga gitu, tenaga kita itu semakin lama semakin menua, nggak mungkin muda gitu. Semakin bertambahnya usia kita itu kondisi badan kita juga semakin menurun. Kita juga tidak mungkin selamanya berada di perantauan, jadi kita harus pintar-pintar nyimpen uang untuk bekal kita ketika kita pulang ke Indonesia. Salah satu caranya adalah minta kenaikan gaji, karena dengan kenaikan gaji otomatis kita bisa nabung lebih dari sebelumnya, kontrak sebelumnya kayak gitu. Dan melumpuk duitnya dan mulai ke Indonesia kayak gitulah Mbak Besti. Belibet sekali saya ngomong. Jadi ini saran dari saya ya, dipakai monggo, tidak ya monggo. Kalau teman-teman ya nggak enak, sungkan sama majikan, minta naik gaji, majikan sudah baik kayak gini, di sini kerjaannya enak, cuma nutuli HP santai kayak gini. Iya sekarang pekerjaannya santai, iya sekarang pekerjaannya enak. 1 tahun ke depan apakah menjamin pekerjaannya masih santai, masih enak-enak? Apakah menjamin pasiennya yang dirawat itu seenak sekarang? Apakah menjamin pasiennya tidak ngedrop untuk tahun depan? Tidak kan. Jadi lebih baik sedia
sedia payung sebelum hujan. Kalau majikan baik pasti akan memahami dan menaikkan gaji kita. Kalau majikan tidak mau gimana? Ya pindah majikan lah. Nanti kalau dapat majikan yang lebih jelek daripada yang di sini, misal dapat majikan jahat dan lain-lain kayak gitu. Selama kita tidak pernah berbuat jahat kepada orang lain, insya Allah kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik juga. Kayak gitu. Sepenting kita itu hidupnya tidak nyerimpeti orang lain, hidup kita juga tidak akan diserimpeti orang lain. Seperti itu Mbak Besti. Jadi ya apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai. Kalau kita tidak pernah mengganggu orang, insya Allah kita akan selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kayak di majikan saya di sini itu sebelum saya tidak menyombongkan diri ya, mohon maaf. Saya cuman memberikan contoh berdasarkan pengalaman saya. Jadi di majikan saya yang ini sebelumnya itu nggak ada yang kerasan kerja di sini. Jadi paling lama itu menurut cerita teman-teman di sekitar tempat tinggal saya ini, paling lama itu nggak nyampe 1 tahun. Tapi saya kuat nambah kontrak. Alhamdulillah majikan baik, simbahnya baik ya, walaupun kadang-kadang kalau kumat pikunya ya seperti itu ya, sudah harap maklum lah ya, namanya juga lansia. Kayak gitulah Mbak Besti ya kurang lebihnya. Terus kita ya kesehatannya ya saya sendiri sudah merasakan ya, lama kerja di Taiwan itu badan itu ya kadang-kadang itu bangun tidur rasanya kok digebuki maling kayak gitu, digebuki maling rasanya kayak digebuki orang sekampung. Rasanya sakit semua, jarum semua kayak gitu. Itu kalau seumpamanya kita tetap berpegang teguh pada gaji lama kita, awake bobrok nganggur no Mbak Besti. Ya wis lah, wis begitu saja ya. Semoga jadi pertimbangan. Pokoknya kalau majikan baik pasti mau menambah gaji kita. Saya dulu alasannya kayak gini, alasan untuk minta tambah gaji ya. Jadi yang saya rawat pasiennya sudah usianya segitu. Semakin lama pasti open-openannya semakin susah, dan Pak Bos tahu sendiri gimana saya ngopeni simbah. Rewelnya kadang-kadang malam-malam kadang gini gitu ya, langsung disetujui Mbak Besti. Kalau majikan baik pasti menyetujui. Kalau majikannya pikir-pikir ya lebih baik pindah majikan gitu, suasana baru, dapat teman baru, siapa tahu malah dapat majikan yang lebih baik. Wes gitu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani saya ngapa-ngapain dan kemana-mana online. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah, diberi kesehatan dan umur panjang yang berkah. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.